Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perawat salah satu rumah sakit di Medan melakukan pelecehan seksual terhadap rekan kerjanya saat jam kerja. Seorang pengemudi becak bermotor di kota tebing tinggi meninggal saat memperbaiki becak motornya yang rusak. Arus balik mudik libur Natal dan Tahun Baru, 5 armada kapal disiapkan. Puluhan petugas SAR juga disiagakan mengantisipasi cuaca buruk. Warga lingkungan 5 Jalan Lama Kota Tebing Tinggi digegerkan dengan meninggalnya seorang pengemudi becak bermotor ketika hendak memperbaiki becak motornya yang rusak. Petugas Polres Tebing Tinggi langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Seorang pengemudi becak motor bernama Charles Simamora mendadak meninggal saat hendak memperbaiki becak motornya yang rusak. Berdasarkan salah satu saksi mata yang merupakan penumpang korban, awalnya korban menjemput penumpang dari Kampung Pon menuju ke Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan pada pukul 5 pagi. Namun saat tiba di lokasi dan mencari lokasi pesta, kendaraan korban rusak dan ketika berusaha untuk memperbaiki, tiba-tiba korban mengeluhkan sakit di bagian tubuhnya dan langsung tergeletak dan tak sadarkan diri. Ketika diperiksa, korban sudah tidak bernyawa. Sampai di sini dari situ kami dari rel. Kami tanya tadi ibu-ibu itu di mana rumah orang pesta. Kami tanya di sana katanya. Ya udah dia udah kami dari jalan buntu tadi untuk mengiring-iring ke sini. Enggak becak di sini. Enggak becaknya di sini. Iya, itu aja. Tengoklah tulang ini. Tulangku telepon lah bau punggung, tang pala, bau udah pewah katanya. Tiba jatuh gitu. Jatuh si marga enggak jatuh, enggak. Enggak jatuh. Petugas Polres Tebing Tinggi yang mengetahui kejadian langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi untuk keperluan otopsi. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait jenazah tukang becak motor tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya, proses hukum kasus malpraktik di Rumah Sakit Murni Teguh yang menimpa Eva Rida Simamora, bidan puskesmas di Tapanuli tengah berlangsung. Praktisi hukum kesehatan menilai kesalahan operasi merupakan kejadian luar biasa. Apalagi korban selama 2 bulan terus melakukan konsultasi kepada dokter yang akan mengoperasinya. Eva Rida Simamora, bidan puskesmas di Tapanuli Tengah, kini tak lagi bisa berjalan setelah menjadi korban malpraktik di Rumah Sakit Murni Teguh, Medan. Ia mengalami salah operasi, kaki kirinya yang sakit, namun pihak rumah sakit melakukan operasi pada kaki kanan. Saat ditemui di kediamannya di Jalan Menteng 7, Kecamatan Medan Denai, korban hanya bisa terduduk dan tidak bisa berjalan seperti biasanya. Jika ingin menjalani pengobatan, beliau harus dibawa menggunakan bantuan kursi roda. Korban berharap kakinya dapat disembuhkan kembali. Jadi hingga detik ini, saya belum bisa berjalan, Pak. Saya ingin bagaimana supaya keadaan kaki saya ini bisa pulih seperti semula lagi. Karena saya punya tanggung jawab, Pak. Saya punya tanggung jawab sebagai abdi negara. Saya juga punya tanggung jawab kepada keluarga saya, anak saya. Keluarga korban membawa kasus ini ke jalur hukum. Kuasa hukum korban meminta bantuan Ikatan Dokter Indonesia untuk memeriksa dokter yang melakukan malpraktik terhadap kliennya. Untuk saat ini kasusnya sudah masuk ke pihak kepolisian, masih tahap penyelidikan. Ibu Eva sendiri sudah diperiksa dan kemarin baru pemeriksaan dari pihak rumah sakit sebagai saksi. Ada 3 dokter yang diperiksa.
Sementara itu, praktisi hukum kesehatan menilai kejadian malpraktik ini merupakan kejadian yang luar biasa karena jarang ditemukan di dunia kesehatan. Apalagi korban selama 2 bulan terus melakukan konsultasi kepada dokter yang mengoperasinya. Pada Jumat siang, Dian Wahyuni, praktisi hukum kesehatan, menjelaskan sedikit kronologis kejadian. Tangan kanan saya kan sakit, udah dipasangin terus. Saya minta suami saya, tolong panggil suami saya untuk nanda tangan inform konsen, jangan saya. Nggak usah lah, ibu aja. Kalau ibu nggak bisa tanda tangan, paraf aja. Dan itu salah satu hal yang mana dokter lupa dengan safety dirinya sendiri, yang sewaktu-waktu apabila ada masalah di luar dari dugaan kita, inilah salah satu yang dikecewakan oleh pasien. Kenapa pada saat itu tidak ada menyampaikan inform konsen? Sebelumnya pada 4 Januari lalu, Polda Sumatera Utara telah memanggil 3 dokter rumah sakit Murni Teguh untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi terkait malpraktik ini. Polisi juga akan melakukan penyelidikan mendalam. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sebelum operasi, ya kan, hanya 1 tanggal 9 ini yang ada. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mencopot Rahmat Fadilah Pohan dari jabatan Direktur Utama PT Bank Sumut. Belum diketahui pasti penyebab orang nomor 1 di PT Bank Sumut itu dilengsarkan dari jabatan. Pencopotan Rahmat Fadilah Pohan disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi usai memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh karyawan Bank Sumut di kantor Bank Sumut, Kota Medan. Namun saat ditanya penyebab Dirut Bank Sumut dicopot, mantan Pangkostrat itu tidak memberi penjelasan rinci. Saat ini Dirut Bank Sumut berstatus pelaksana tugas. Edi tidak menjelaskan masalah yang menjerat Rahmat. Menurutnya, tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara masih mempelajari kasusnya dengan meminta keterangan Rahmat. Jika nantinya hasil pemeriksaan Inspektorat dinyatakan Rahmat tidak ada masalah, maka akan diaktifkan kembali untuk menjadi posisi Direktur Utama Bank Sumut. Namun jika terbukti bermasalah, akan ditindaklanjuti dan dilakukan pemecatan. Sedang dicek ya, sedang dipelajari oleh Inspektorat. OJK, semua tim yang turun sejauh apa sih, tapi yang pastinya sementara saat ini beliau tidak dijabatkan dulu. PT Bank Sumut, bank berstatus BUMD, belakangan terus menuai sorotan. Pasalnya sejumlah nasabah Bank Sumut menjadi korban kejahatan skimming dengan nilai kerugian mencapai 2,7 miliar. Kemudian layanan mobile banking Bank Sumut juga disebut ilegal. Tutia Lubis melaporkan dari Kota Medan. Menghadapi arus balik mudik libur Natal dan Tahun Baru, 5 armada kapal disiapkan oleh PT Pelindo Gunung Sitoli. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya cuaca buruk, puluhan petugas SAR juga disiagakan. 5 armada kapal dengan rute Gunung Sitoli Sibolga serta Gunung Sitoli Aceh Singkil disiapkan oleh PT Pelindo Gunung Sitoli untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang. Kelima armada kapal Roro masing-masing kapal Wira Nauli, Wira Victory, Wira Glory, Wira Mutiara, dan kapal Wira Prime berkapasitas antara 500 hingga 900 penumpang. Pantauan dari kawasan Kepulauan Nias, arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2023 belum mencapai puncak kepadatan. Meski begitu, hingga Sabtu lalu, arus balik penumpang yang meninggalkan Pelabuhan Gunung Sitoli mencapai 15.000 penumpang. Melengkapi rute Sibolga dan Aceh Singkil, PT Pelindo juga menghadirkan 1 kapal pelni, yaitu kapal Lawit, khusus untuk mengangkut penumpang dari Pelabuhan Gunung Sitoli, Padang, Pontianak, Tanjung Pandan, dan ke Jakarta. Ada tambahan kapal Lawit dari Gunung Sitoli, itu nanti ke Sibolga, Padang, dan kemudian selanjutnya ke Jakarta. Adakah perbedaan penumpang saat diturunkan oleh Lawit dan juga keberangkatan hari ini? Untuk turunnya kapal penumpang itu sekitar 500 tadi pagi. Kemudian untuk berangkat yang menuju Sibolga dan juga Padang itu sampai ke Jakarta sekitar 900 penumpang.
Penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Gunung Sitoli ini berasal dari 4 kabupaten. 1 kota di Kepulauan Nias, yakni Kota Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat, dan sebagian dari Kabupaten Nias Selatan. Mengantisipasi terjadinya cuaca buruk selama arus balik tahun 2023 ini, puluhan petugas SAR Kepulauan Nias juga disiagakan pada jadwal keberangkatan dan kedatangan penumpang. Tutia Lewis melaporkan dari Kabupaten Gunung Sitoli. Laporan arus balik tadi sekaligus mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Dana Paramita berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.